Selamat datang pecinta sepak bola. Jangan lupa subscribe, like, and di-share. Terima kasih semuanya. Anthony Martial kini bisa didatangkan secara gratis. Penyerang berusia 30 tahun itu telah memutuskan kontraknya dengan CF Monterrey secara damai, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Martial memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 dengan klub papan atas Meksiko tersebut, yang juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut selama 1 tahun. Untuk alasan yang belum jelas, kedua belah pihak kini memutuskan untuk berpisah. Martial akhirnya bermain dalam 20 pertandingan untuk Rayados, di mana ia mencetak 1 gol dan memberikan 3 assist. Martial bergabung dengan Monterrey pada September 2025, setelah sebelumnya memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan AEK Athena. Martial langsung mendapat kepercayaan dan bermain di hampir setiap pertandingan setelah kedatangannya. Namun, kepercayaan yang diberikan pelatih Domenech Torrent kepada Martial tidak dibalas dengan baik. Pemain asal Prancis ini tidak mampu mencetak gol atau memberikan assist dalam 14 pertandingan pertamanya. Pada pertandingan ke-15-nya, yang pertama di mana ia bermain selama 90 menit, tiba-tiba terjadi kebangkitan saat ia mencetak 1 gol dan 2 assist dalam laga Liga melawan Mazatlan FC, 1-5. Dalam pertandingan keduanya di mana ia bermain penuh 90 menit, kurang dari sebulan kemudian, ia juga tampil gemilang. Dengan 1 assist dalam laga CONCACAF Champions Cup melawan CSD Selaju MC dari Guatemala, ia berperan besar dalam kemenangan 2-0 tersebut. Dalam pertandingan berikutnya, melawan klub Leon, bahu Martial terkilir. Setelah menjalani rehabilitasi selama sebulan, ia kembali bermain di bawah asuhan pelatih baru Nicolas Sanchez saat melawan Cruz Azul. Ternyata itu juga menjadi pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut. Martial tidak lagi masuk dalam skuad dalam 5 pertandingan terakhir dan kini sedang mencari tantangan baru. Akibatnya, karir Martial terancam berakhir dengan mengecewakan. Pemain yang telah 30 kali membela timnas ini sempat menjadi sensasi di AS Monaco pada masa mudanya dan tampak akan mewujudkan potensinya saat memulai karirnya dengan menjanjikan di Manchester United, yang mentransfer setidaknya 60 juta euro kepadanya ke kerajaan tersebut. Namun, perkembangan sang penyerang mandek. Masa peminjamannya di Sevilla gagal dan pada 2024, Manchester United memutuskan kontraknya. Saat itu, Martial sedang cedera dan kontraknya akan segera berakhir. Beberapa bulan kemudian, Martial bergabung dengan AEK, di mana klub tersebut ingin segera melepasnya meskipun ia telah mencetak 9 gol untuk klub tersebut. Kini, setelah petualangannya di Meksiko juga dapat dianggap gagal, pertanyaan besarnya adalah klub mana yang akan berani mencoba merekrut mantan wonderkid ini. Brighton Hove Albion mengumumkan kedatangan Zadok Yohana pada hari Sabtu. Pemain asal Nigeria ini bergabung dari AIK Stockholm, yang menerima dana transfer sebesar minimal 28 juta euro, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Swedia. Yohana yang berusia 18 tahun, yang akan genap berusia 19 tahun akhir bulan ini, memulai karirnya di negara asalnya bersama Ala Football Academy. Pada tahun 2025, ia pindah ke AIK, di mana ia dengan cepat menjadi sensasi. Yohana akhirnya tampil dalam 18 pertandingan untuk AIK, di mana sang sayap kanan mencetak 5 gol dan 4 assist. Pemain yang lincah dalam menggiring bola ini menarik minat besar dari berbagai klub, termasuk Chelsea, Newcastle United, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan Brighton. Pilihan sang talenta pun jatuh pada Brighton, yang menurut Florian Plettenberg dari Sky Sport akan mentransfer 28 juta euro. Melalui bonus, jumlah totalnya bisa mencapai 30 juta euro. Bagaimanapun, ini merupakan rekor transfer absolut bagi klub Swedia. Rekor transfer keluar AIK sebelumnya dipegang oleh Alexander Isak. Penyerang Liverpool saat ini menghasilkan 8,6 juta euro bagi AIK, saat ia dijual ke Borussia Dortmund pada 2017. Rekor Swedia sebelumnya dipegang oleh Lukas Bergvall, yang menghasilkan 20 juta euro bagi klubnya saat itu, Djurgårdens IF, saat ia pindah ke Tottenham Hotspur pada 2024. Saya menantikan untuk bekerja sama dengan Zadok, kata manajer Fabian Hurzeler, yang tetap setia pada klub, melalui saluran resmi. Setelah melihat penampilannya dan kualitasnya, saya tahu dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan di lini serang. Dia masih muda dan akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan klub dan Liga Premier. Tetapi dia adalah pemain yang menarik untuk ditonton dan dia membawa kreativitas yang pasti akan dihargai oleh para penggemar kami. Dia dinamis, cepat, dan suka terlibat dalam duel. Kualitas dan kemampuannya akan menjadi aset yang sangat berharga bagi lini serang kami, kata Hurzeler. Yohana telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di Ames Stadium. Para pendukung Arsenal terhalang oleh pilihan gaya hidup. Arsenal muncul sebagai satu-satunya klub yang realistis dan bersedia mengajukan tawaran konkret untuk striker Atletico, Alvarez, pada musim panas ini.
Namun, menurut laporan Pedro Fulana di SR Deportivos, penyerang berusia 26 tahun itu tidak mempertimbangkan pindah ke Emirates Stadium karena sangat enggan tinggal di ibu kota Inggris. Dengan upaya finansial Barcelona yang bersaing saat ini menemui jalan buntu, pemenang Piala Dunia tersebut tampaknya puas tetap tinggal di Spanyol di bawah asuhan Diego Simeone daripada memaksakan kepindahannya. Media Spanyol mengonfirmasi kebuntuan dalam proses transfer. Drama yang terus berlanjut seputar sang penyerang kini menemui jalan buntu. Sementara klub-klub lain yang tertarik juga kesulitan untuk membuat kemajuan yang berarti. Menjelaskan mengenai kebuntuan di bursa transfer saat ini, Fulana menyatakan dalam siaran SR Deportivos bahwa seluruh proses yang melibatkan beberapa klub tersebut benar-benar mandek. Ia menambahkan bahwa meskipun klub asal London Utara itu tetap menjadi satu-satunya tim yang secara aktif menawarkan opsi yang layak, penolakan sang pemain untuk mempertimbangkan pindah memastikan bahwa transfer musim panas ini tetap rumit. Rencana hierarki Metropolitano terkait pembangunan kembali. Atletico sama sekali tidak terpengaruh oleh spekulasi dari luar, dan justru secara aktif membangun skuad untuk musim depan dengan mengandalkan penyerang serba bisa tersebut, menyusul kontribusinya yang mengesankan dengan mencetak 20 gol pada musim lalu. Klub asal Spanyol ini justru memprioritaskan perekrutan pemain di lini belakang dan tengah, dengan memantau bek sayap Chelsea Marc Cucurella serta perkembangan situasi Bernardo Silva. Upaya perekrutan ambisius ini bergantung pada kemampuan mereka mempertahankan pemain kunci seperti Alvarez, yang komitmen jangka panjangnya telah dijamin melalui kontrak yang berlaku hingga Juni 2030. Upaya mempertahankan gelar Piala Dunia menunda penyelesaian masalah klub. Penyerang produktif ini akan menghentikan sementara seluruh pembicaraan transfer domestik sepenuhnya saat ia memimpin upaya Argentina mempertahankan gelar juara dunia di Amerika Utara bulan ini. Juara dunia bertahan itu menjadi unggulan di grup J, di mana mereka dijadwalkan memulai perjalanan turnamen mereka melawan Aljazair di Kansas City pada 16 Juni. Pertandingan grup berikutnya melawan Austria dan Yordania menanti raksasa Amerika Selatan tersebut sebelum Alvarez kembali untuk menuntaskan masa depannya di klub dalam jangka panjang.